Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali di luaran sana kita mendengar cerita-cerita tentang kebesaran dan kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang katanya kebesaran dan kemuliaannya melebihi daripada seluruh para nabi dan para rasul di muka bumi ini. Gimana sih sebenarnya faktanya? Yuk kita simak pelan-pelan. Nah begini, Nabi Muhammad sendiri menyampaikan ayat yang berupa firman Tuhan. Itu kan firman Tuhan itu kan turunnya lewat Nabi, lewat batin Nabi, lalu disampaikan Nabi. Nah kemudian dicatat oleh para sahabat. Firmannya itu yang pertama begini, Qul innama ana basyarum mislukum ma'akum. Katakanlah ya Muhammad, jika orang bertanya kepada engkau Muhammad, katakanlah, aku ini sesungguhnya hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Hanya saja aku ini diberi kelebihan untuk menyampaikan wahyu tentang keesaan Allah. Nah itu yang pertama. Ayat yang kedua yang bunyinya, sesungguhnya aku tidaklah melebih-lebihkan seorang pun di antara para rasul itu. Itu Quran loh yang disampaikan Nabi. Nah kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai kaum muslimin, kita ini kan imannya kepada Quran, bukan kepada yang lain. Kalau ada cerita-cerita yang diceritakan tidak sesuai dengan ayat Quran dan hadis, ya nanti dululah. Ngapain sih orang kita imannya kepada Quran kok, kepada hadis kok, kepada Nabi kok. Iman kepada hadis itu artinya iman kepada Nabi. Nah itu iman kita itu kepada Allah dan Rasulnya, kan rukun iman itu. Ngapain kita iman yang kepada yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Jadi banyak sekali di luaran sana beredar doktrin-doktrin yang mendoktrin bahwasanya Nabi Muhammad itu digambarkan seperti para dewa-dewa yang wah gitu, yang sangat luar biasa. Bahkan sampai dikatakan bahwasanya sebelum Allah itu menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan roh Nabi Muhammad terlebih dahulu. Waduh, itu sangat di luar nurul. Itu kan dua ayat itu sudah menolaknya. Nah, bahkan Nabi Muhammad itu kan ajarannya apa? Menyampaikan wahyu tentang keesaan dan kebesaran Allah. Nabi Muhammad itu adalah panutan kita, ikutan kita. Apa ajaran beliau itu kita ikuti. Nabi Muhammad itu kan mengajarkan, beliau itu selalu mencintai, selalu memuja-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita ikuti, yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu mengajarkan tentang cinta kasih terhadap sesama. Nah itu tadi, bukannya lain. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan bahwasanya Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, dan tidak ada sekutu bagi Allah itu apapun juga. Kita itu dilarang mensekutukan Allah itu dengan apapun juga, dengan entah dengan para nabi dan para rasul. Nah, dan beliau sendiri berkata, atau hadis beliau, hadis sahih, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana kaum En dan kaum Yahudi dalam memuji-muji para nabinya. Itu jelas sekali. Sekarang ini kita diarahkan kok seperti kaum En dan kaum Yahudi. Nabi didewa-dewakan. Padahal sudah jelas ayatnya, Nabi sudah antisipasi akhir zaman 1500 tahun yang lalu. Nabi sudah antisipasi dengan hadisnya, dengan ayat Al-Qurannya. Aku ini, kata Nabi, hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Hanya saja aku ini diberi kelebihan menyampaikan wahyu tentang keesaan Allah. Jadi Nabi itu memakai Al-Quran. Jadi Nabi itu seumur hidup beliau itu memuja-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mensekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Itu yang wajib kita ikuti, wajib kita ikuti. Bukan doktrin yang macam-macam yang seperti ya sekarang inilah banyak sekali sekte-sekte Islam atau golongan-golongan yang mendoktrin bahwasanya Nabi itu seperti para dewa. Itu tujuannya apa coba? Nah, tujuannya mereka mendewa-dewakan Nabi terlebih dahulu. Setelah orang ini kagum dan percaya bahwasanya Nabi itu seperti dewa, lalu mereka itu mengaku, Nabi kan sudah wafat, saya inilah pewarisnya, atau saya inilah yang menyambung Nabi, maka saya inilah dewa itu. Nah,
itu sangat menguntungkan bagi mereka. Itu tujuannya hanyalah politik, mencari kekuasaan, mencari harta. Itulah tujuannya. Jadi kita jangan mudah lah. Ya, kembalilah kita kepada ajaran Nabi. Tidak akan tersesat kalian, kata Nabi, kalau berpegang kepada warisanku atau yang kuwariskan ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu aja. Siapapun yang menyampaikan orangnya, kalau tidak sesuai dengan Quran dan hadis, ndak usah lah. Nah, ndak usah diikutin. Karena kita itu kan imannya kepada Nabi, bukan kepada siapa-siapa. Nabi itulah yang kita imani. Artinya kita percaya dengan Nabi. Nabinya sendiri berkata seperti itu. Berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Masa omongan Nabi kita tidak percaya, omongan orang yang kita percaya? Nah, itu aja, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.